Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fatwa Adina Ningsih Mareta atau bisa dipanggil Mareta. Hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang penting banget buat aku. Kenapa penting? Karena aku mau ngebahas sesuatu tentang perkuliahanku. Ya, perkuliahanku. Kalian tahu nggak sih aku itu fakultas apa? Aku jurusan apa? Yap, benar. Aku itu fakultas ilmu komunikasi dan aku ngambil jurusan PR atau public relation atau bahasa Indonesianya itu hubungan masyarakat atau kalian bisa singkat jadi humas. Nah, humas itu penting banget dong buat masyarakat. Kenapa? Karena dalam perusahaan-perusahaan, dalam semua pekerjaan itu kebanyakan harus ada yang berurusan dengan masyarakat. Siapa tuh yang harus berurusan dengan masyarakat? Yaitu tentu saja humas. Nah, aku ini mau ngasih tahu nih ke kalian semua betapa pentingnya ilmu komunikasi dan betapa bahagianya aku di jurusan aku ini. Hal-hal yang penting di dalam komunikasi itu ada banyak banget, tapi aku mau kasih 10 aja. Di sini aku mau kasih tahu 10 hal penting kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi. Yang pertama, kenapa ilmu komunikasi penting banget untuk dipelajari? Karena kita setiap hari berkomunikasi dan secara tidak langsung, secara tidak sadar kita itu berkomunikasi, mau langsung, mau lewat pesan, mau hanya mimik muka, itu namanya komunikasi teman-teman. Dan kalian tahu gak sih, kita itu perlu banget belajar untuk memberi pesan dan menerima pesan dengan baik agar komunikasi berjalan dengan lancar. Yang kedua, karena komunikasi itu dipakai sepanjang masa dari kita bayi hingga kita tua nanti, kita akan terus berkomunikasi. Betul? Lalu selanjutnya, yang ketiga, banyak banget ilmu yang berakar pada ilmu komunikasi. Misalnya nih, fakultasku ilmu komunikasi banyak jurusannya. Seperti aku ini public relation, lalu ada broadcasting, ada visual komunikasi, ada pokoknya banyak deh, sampai marketing pun ada. Sampai kita itu bisa belajar jurnalistik juga bisa. Pokoknya ilmu komunikasi hebat deh. Banyak banget yang kita bisa pelajari di situ. Yang keempat, di jurusan komunikasi itu kita nggak cuma belajar untuk bicara teman-teman. Kita itu juga belajar menjadi pendengar yang baik. Selain itu, kita juga belajar untuk menulis. Contohnya tadi saya sebutkan di nomor 3, itu jurnalistik. Di ilmu komunikasi kita belajar itu juga. Yang kelima, ilmu komunikasi itu berkaitan dengan media. Kalau kamu punya cita-cita menjadi penyiar radio, penulis berita, jurnalis, atau pengen jadi membaca berita di TV, kalian itu perlu banget ilmu komunikasi. Yang keenam, ilmu komunikasi juga belajar tentang berretorika. Kalau kalian pengen bisa berretorika, kalian masuk ke jurusan ilmu komunikasi, ke fakultas ilmu komunikasi, oke? Yang ketujuh, kebanyakan mahasiswa komunikasi itu open minded. Kita semua belajar berrelasi di sini, jadinya semuanya bisa open minded. Kita belajar open minded, orang-orang open minded, bukannya itu lingkungan yang sangat kita idamkan. Yang kedelapan, karena sejatinya mahasiswa komunikasi itu selalu berkomunikasi, jadi mahasiswa komunikasi itu kebanyakannya up to date. Jadinya tahu ini, tahu berita itu, semuanya up to date. Lalu ada yang kesembilan adalah prospek kerja. Menjadi mahasiswa ilmu komunikasi itu cukup menjanjikan loh teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, jurusan ilmu komunikasi itu banyak sekali gitu cabangnya. Seperti public relation, kita jadi bisa jadi humas, lalu kita bisa jadi jurnalistik, kita juga bisa menjadi pembaca berita di TV, atau kita juga bisa penulis berita. Pokoknya banyak banget deh yang bisa jadi prospek kerja kita nanti dari ilmu komunikasi ini. Jadi nggak akan nyesel teman-teman. Lalu yang ke-10 ini, biasanya ilmu komunikasi itu jurusan favorit. Jadi ya happy aja gitu menjadi salah satu mahasiswanya. Betul?
Jadi tunggu apa lagi sih teman-teman? Ayo masuk ilmu komunikasi. Kalau bisa di kampus saya juga nih, Mercubuana Yogyakarta, biar jadi teman saya juga. Yuk kawan-kawan. Untuk membangun generasi, kita tanamkan cinta sejati. Kita perlu komunikasi agar terasa dekat di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.